Mula-mula mungkin saya minta izin kepada hadirin untuk dapat merekam ya eh, Zoom ini karena kita akan arsipkan gitu. Gimana? Saya minta izin ya teman-teman. Eh, Selanjutnya pada malam hari ini tentu kita akan membahas sebuah tema yakni agama dan identitas gender, menimbang peran agama dalam mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap ragam ekspresi gender. Ya, tentu tujuan dari diadakannya diskusi ini tentu untuk kemudian kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi melalui pemaparan yang akan dilakukan oleh para narasumber kita. Ya, eh, adapun narasumber atau pembicara kita pada malam hari ini yaitu Kak Nanda Sani. Eh, jadi Kak Nanda ini adalah merupakan ya saya lihat ini seniman sekaligus pekerja sosial dan mahasiswa juga di CRCS UGM. Ya, jadi kegiatan beliau ini sudah dari 2017 sudah terlibat aktif ya dalam proyek-proyek sosial bersama dari organisasi akar rumput khususnya yang berbasis di Yogyakarta. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Islam Indonesia, Hubungan Internasional dan saat ini di CRCS. Ya, dari aktivitas beliau memang banyak hal yang kemudian bergerak di bidang uh, apa agama dan gender, khususnya beliau saat ini tuh mewakili IKAMA atau Indonesian Queer Muslim Alliance. Beliau salah satu penggerak di komunitas tersebut dan juga aktif di komunitas-komunitas lain seperti Narasi Toleransi Indonesia, uh, Solidaritas Gerak 28 September, dan beberapa uh, komunitas-komunitas lain, dan juga sebagai penyusun naskah atau meriset data yang dipublis ke Instagram Kalis Mardiasia. Ya, beliau salah satu freelance di situ. Selanjutnya untuk pembicara kedua kita yakni Kak Asla ya. Beliau merupakan alumni dari UIN Sunan Kalijaga dan saat ini sebagai pelayan sosial ya di Kanepoan di Kulon Progo. Ya. Namun sebelum mempersilakan kepada para narasumber. Oh, kalau supaya ada gangguan jaringan di device saya. Halo, Amar. Ya, oke, halo. Apakah aku doang atau yang lainnya juga? Iya, kayaknya Kayaknya Amar. sinyalnya Amar deh. Oh, ya. Oke. Halo teman-teman semuanya, sambil nunggu Amar. Kayaknya Amar ada kendala jaringan. Sambil menunggu Mas Amar kembali, halo Mbak Asla dan Mbak Nanda. Aku Halo. izin kalian share sebenarnya setelah sebelum ya kita sambil nunggu Muammar, aku sambil perkenalin sekolah anak muda aja ya, 1-2 menit. Oh, udah datang Amar. Silakan Ya. Amar, sorry. Kenapa ya? Oh ya. Ya, selanjutnya saya perkenalkan narasumber kedua ya, dari Kak Asla dari UIN, alumni dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Dan saat ini beliau sebagai pelayan sosial di Kapanewon di Kulon Progo. Ya, sebelum mempersilahkan kedua pemateri, saya terlebih dahulu berikan kesempatan kepada Kak Alfian untuk menjelaskan terkait apa-apa saja sih kegiatan di sekolah anak muda ini. Saya persilakan ke Kak Alfian. Halo, Kak Amar, suaraku kedengaran ya? Ya, jelas Kak. Oke, makasih banyak Kak Amar udah ngasih pengantar dan kepada Kak Asla dan Kak Nanda udah nyempatin hadir eh, dan bersedia gitu ya sharing-sharing bareng kita semua. Sebetulnya perlu juga aku mention di awal bahwa ngobrol di sekolah anak muda sebetulnya nggak seserius yang kita bayangkan gitu ya. Jadi kayak sharing aja sebagai eh, anak muda yang bergerak di isu tertentu. Termasuk aku apresiasi ke Mbak Asla dan Mbak Nanda karena udah bersedia sharing di sekolah anak muda. Kelihatan tadi aku dihubungi sama Mbak Nanda ngirim PPT gitu ya. Dan ya sangat ngapresiasi udah nyiapin serius buat obrolan kita malam ini. Sebelum itu cuma pengen mention juga soal anak muda bagi teman-teman mungkin ada beberapa yang baru gitu ya join di sekolah anak muda. Sekedar perkenalan, sekolah anak muda itu semacam komunitas kecil di mana kita belajar soal lintas isu tapi circle-nya anak muda yang pengen ngeliat, pengen nyambungin satu isu dengan isu yang lain dan di mana posisi anak muda di lintas isu itu. Di sekolah anak muda aku share screen sekedar ngasih lihat ini apa medsosnya sekolah anak muda sekarang. Wait, where is the apa? Kita punya beberapa program di sekolah anak muda. Sorry. Gimana sih? Sorry. Oke, sorry teman-teman. Nah, ini dia medsosnya sekolah anak muda. Teman-teman, kita punya beberapa program diantaranya semacam pengembangan atau pengelolaan pengetahuan, diseminasi pengetahuan gitu. Kita punya beberapa topik diantaranya misalnya youth and intelligence dialogue. Ada juga ekologi kita bahas sama isu-isu kontemporer di Youth Exchange. Jadi kurang lebih itu dan sekarang ada program baru namanya Anak Muda dan Gender. Kita juga selain diskusi yang fokusnya ke diseminasi pengetahuan, kita juga punya program yang fokusnya ke pengembangan komunitas yang ke masyarakat pinggiran khususnya masyarakat adat. Kita udah melaksanakan program ini namanya Anak Muda Mengajar. Sebetulnya Anak Muda Mengajar ini bukan hanya datang ke masyarakat adat untuk mengajari mereka membaca dan nulis, tapi juga kita belajar soal pengetahuan yang mereka punya gitu-gitu. Kita sudah melaksanakan itu sebanyak 2 kali. Akan ada lagi program Anak Muda Mengajar yang akan datang kemungkinan akhir tahun ini atau awal tahun. Terakhir program kami penelitian, kita punya majalah kecil namanya majalah Indigenous Philosophies, sekarang masih proses editing dan itu beberapa program yang baru-baru ini kita kita bergulat gitu ya. Nah, selamat datang buat teman-teman. Kita juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas. Mungkin itu aja, Mas Amar. Nanti bisa dikepoin di apa media sosialnya. Makasih Mas Amar, makasih buat Kak Asla dan Kak Nanda udah mau sharing. Juga ke teman-teman selamat datang. Aku mengenal beberapa gitu. Hai semuanya, Chandra, Iis, Evon dan kakak-kakak semuanya. Makasih. Silahkan Amar. Semoga diskusinya menyenangkan. Ya, terima kasih Kak Fian sudah berikan pengantar untuk teman-teman ya. Apa sih sebenarnya dari sekolah anak muda itu, apa saja kegiatannya, dan tadi udah dijelaskan panjang lebar. Singkat ya, tapi udah kita lihatlah kegiatan-kegiatan sekolah anak muda itu seperti apa. Nah, mungkin kita udah penasaran ya ini terkait tema pada malam hari ini. Jadi saya persilakan langsung saja ke para pemateri pada malam hari ini. Jadi mungkin sekitar settingnya dari
sekitar 15 menitan dari masing-masing materi, baru setelah itu kita lanjut ke diskusi. Mungkin yang pertama bisa dari Kak Nanda dulu ya. Ya, saya share screen. Oke, terima kasih banyak kepada teman sekolah anak muda dan Kak Andi Apian, Kak Amar telah ya, saya senang sekali berada di sini untuk membicarakan soal agama dan identitas gender. Oke, bisa kita mulai ya. Agama dan identitas gender ini agak plot twist ya, agak di twist paradigmanya, karena apa yang menurut saya itu dia apakah bisa memantik diskusi terkait peran agama terhadap pengaruh peran agama terhadap pandangan masyarakat, yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap ragam identitas gender. Terus aku bilang, kenapa nggak dibalik ininya, positioningnya, menimbang suara individu dan kolektif ragam gender dalam mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap ragam identitas dan ekspresi gender dalam konteks beragama. Oke, bisa gitu, menarik juga tuh, gitu kan, positioning ini gitu. Kenapa? Coba tolong slide berikutnya. Mengapa? Slide berikutnya tolong. Oke. Karena kita tidak cukup hanya membahas tentang bagaimana agama memandang dan menghukumi keragaman genderitas juga. Nah, karena apa? Pendekatan ini akan memperkuat dan melanggengkan otoritas agama yang selama ini telah mengeksklusikan ragam identitas non-normatif ke pinggiran wacana-wacana dominan. Oleh karena itu, kita juga perlu berbagi ruang kepada individu ragam gender dan identitas lain di pinggiran untuk menyuarakan dirinya dalam beragama. Karena kita udah terlalu sering banget paradigmnya agama dan kaitannya dengan identitas gender atau identitas seksualitas atau apapun itu, biasanya apa dulu nih yang terjadi, baru menurut agama bagaimana, menurut Islam bagaimana gitu. Tapi Islam itu apa? Siapa yang bisa menyentuh Islam? Siapa yang bisa mewakili Islam? Gitu. Kenapa? Apa yang dinamakan itu adalah dari Islam, itu bukan dari Islam, gitu kan? Itu kalau misalnya peran justru agama atau otoritas agama talk over ragam gender dan seksualitas, itu ya akan melanggengkan suatu dominasi dari otoritas agama, dimana ini akan sangat berbeda sekali pendekatannya antara keragaman dan hal-hal otoritatif. Kita lihat dari slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Ya, sebelum itu kita pemanasan dulu ya. Aku kayak dari terima kasih kepada 28 partisipan yang hadir ini, dan aku yakin anak muda di sini, anak muda yang kritis dan mudah banget terpapar banyak konsep, banyak isu. Di sini raise hand aja kalau misalnya ada yang benar-benar belum tahu sama sekali atau belum pernah dengar sama sekali tentang konsep-konsep yang ada di bawah ini. Ya, terus setidaknya pernah dengar deh gitu loh, pernah dengar walaupun nggak ngerti-ngerti amat gitu. Pertama kayak konsep gender dan seks atau jenis kelamin, bagaimana itu terbentuk, bagaimana yang yang konstruksi secara sosial seperti itu kan, itu ada gender. Terus SOGSC tentang sexual orientation, gender identity, dan gender expression and sex characteristic. Jadi di sini ada perbedaan antara gender itu, identitas gender dengan ekspresi gender itu bisa beda. Tapi aku ini karena waktu kita terbatas, aku cuma pemanasan aja ya tentang konsep-konsep yang akan banyak kita sebut atau kita singgung di sini. Dan kalau ini juga bisa jadi glosarium atau indeks yang akan menstimulan wacana-wacana kita dalam mendalami isu gender dan seksualitas dan apa kaitannya dengan agama, seperti itu. Ada queer tentunya, atau sudah diternakulasi atau diartikulasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi queer, KWIR, waktu itu pernah dibahas oleh jaringan etnografi terbuka. Jadi queer sudah dicoba untuk diartikulasi dalam kajian keindonesiaan seperti itu.
ada heteronormatif atau cis heteronormatif, ada aloseksual, di mana semua orang itu dilihat punya ketertarikan atau kapasitas seksual seperti itu. Yang ini mengekskludkan orang-orang aseksual seperti itu. Dan ada cisgender, ada transgender, ada gender queer, ada binaritas gender, ya gender biner maksudnya itu male, female, perempuan, laki-laki, udah seperti itu. Harus ada gender non-biner, yang beyond, yang non, both, everything in between. Ada juga dalam bahasa Arab di dalam bacaan literatur klasik terhadap ragam gender dan identitas atau ragam gender seperti khunsa, mukhannas, rajilat, atau syadz, atau muskil, seperti itu. Ya oke, kita ini bahas jelas aja ya, pemanasan aja. Slide berikutnya. Nah, ini kita lihat dulu satu pendekatan terhadap agama. Aku di sini aku hanya membahas Islam ya. Ya dengan backgroundku Islam seperti itu. Jadi ada dua pendekatan, ada setidaknya dua pendekatan besar sih kalau misalnya membahas tentang Islam, gender, seksualitas. Pertama, mendekati Islam secara logika atau nalar yang normatif. Yaitu ini sangat-sangat monolitik, gitu. Sangat tunggal, sangat top bottom gitu. Jadi ya pendekatannya satu gitu. Itu dari kita lihat dari bawah dulu, ada otoritas hegemonik ya. Jadi ada otoritas atau otoritatif like religious leaders gitu kan ya, atau otoritas hegemonik yang kalau misalnya ada suatu pendekatan apapun itu harus dilihat dari Quran, hadis, ijma, qiyas dan seterusnya seperti itu. Nah itu yang hanya bisa menyentuh Islam atau hanya bisa bilang kalau Islam seperti ini, memberi fatwa, yaitu kita bisa kenal Dewan Ulama atau apa gitu kan, di otoritas hegemonik ini yang semuanya sudah sangat relasi kuasanya di situ kuat. Ya mengenai gender dan mereka ini otoritas hegemonik ini mendekati Islam dengan satu pandang yang normatif, yaitu kalau gender itu ya sistem dua gender, kayak ada perempuan, laki-laki, hanya ada nisa dan rijal seperti itu. Dan dalam seksualitas pun hanya seksualitas yang prokreasi yang bisa menyebabkan pembuahan atau keturunan seperti itu. Jadi yang berpenis, yang bisa mengeluarkan sperma, dan yang beruterus, yang bisa mengandung, yaitu konsep-konsep binernya gitu dalam seksualitas. Jadi hanya ada sistem dua gender dan seks prokreasi. Itu yang kayak ini loh yang dalam Islam seperti ini ya. Yang dari otoritas hegemonik itu mengatakan ya Islam yang mengenal perempuan dan laki-laki. Kalau kamu berpenis ya kamu laki-laki, kalau kamu bervagina kamu perempuan. Itu kodrat. Dan kalian diperciptakan berpasangan untuk menghasilkan keturunan dan menjaga manusia seperti itu. Yaitu adalah logika dan nalar normatif. Normatifnya seperti itu yang dinamakan dengan cis heteronormatif ini. Semua orang terlahir cisgender, dalam artian ya kalau berpenis pasti perempuan, dan semua orang dipercaya sebagai heteroseksual, kayak tertarik kepada lawan jenisnya saja satu itu, dan itu adalah norma yang sangat dominan dalam paradigma agama. Ya, terus selanjutnya, nah ini di paradigma ini, paradigma dominan cis heteronormatif ini, identitas dan ekspresi gender itu ya lurus dan hierarkikal, straight. Di sini ada ya otoritas religius hegemonik yang merumuskan hukum-hukum, fikih dan lain-lain, fatwa itu ya membuat identitas gender adalah laki-laki yang berpenis dan yang bervagina atau punya uterus itu perempuan. Nah, dua ya. Terus laki-laki itu ya maskulin. Dia adalah cisgender, aloseksual, dalam artinya dia punya kapasitas untuk punya ketertarikan seksual dan dia pasti hetero seperti itu. Dan ekspresi gendernya kita bisa lihat sangat biner sekali. Itu ada ya pelindung, kuat fisik, berotot, membela rambut, aktif, agresif dan lain-lain lah. Kita bisa tahu lebih banyak soal itu, soal ekspresi gender yang normatif. Dan ini semua harus lurus. Begitu juga yang perempuan, gitu, harus feminin, harus seperti itu. Bahkan ya aku lihatnya seperti ini, jadi kayak otoritas religius hegemonik yang membahas soal laki-laki yang berpenis atau perempuan bervagina. Kalau dalam konteks identitas gender bahkan seperti ini, yang di abu-abu itu yang
yang patriarkal, yang benar-benar apa itu ya otoritas religius hegemonik yang diri dari cis het male yang banyak sekali didominasi oleh laki-laki. Ya urutan di laki-laki perempuan bukan tidak setara seperti ini gitu. Tidak laki-laki perempuan, tapi laki-laki submisi, subordinasinya adalah perempuan seperti itu. Dan ini semua harus lurus. Kalau kamu laki-laki ya kamu berpenis, kamu harus maskulin, dan maskulinnya harus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang normatifnya seperti itu. Dan ini semuanya, bahkan yang apa yang dipandang maskulin, apa yang dipandang feminin dalam Islam yang normatif pun changing, terus berubah. Jadi misalnya kita lihat aja pas dulu zaman kita SD atau SMP itu trendsetternya busana muslim atau ekspresi laki-laki muslim itu kayak Ustadz Jeffrey atau Aagi yang pakai songkok, yang pakai koko gitu kan, apa itu sorban seperti itu. Lalu kemudian atau Ricky Harun atau Irwan Syah, jadi nggak lebih casual gitu kan, nggak pakai peci tapi kayak hana jenggot, janggut seperti itu, mencukur kumis dan lain-lain. Semuanya constant changing, termasuk yang perempuan, ekspresi perempuannya. Dan ini udah pernah dibahas juga kemarin, bagus banget sama Buya Hussein dan apa Melis Markus soal ragam ekspresi gender perempuan, muslim perempuan. Yes. Dan next, ini yang namanya. Nah, padahal realitas gender dan seksualitas itu seperti ini, nggak sebiner itu, nggak sebiru dan pink itu, gitu. Itu semuanya adalah spektrum warna yang nggak harus semuanya lurus. Laki-laki juga bisa lembut, perempuan juga bisa kuat secara fisik dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah spektrum yang saling berkelindan, tidak lurus, bentuknya pun odd, ya that's it's sangat-sangat ya, ini yang ada di gambar ini kurang lebih seperti itulah gambarannya soal spektrum bagaimana gender dan seksualitas itu begitu sangat beragam, begitu sangat berwarna-warni, diverse dan fluid ya, dan dalam bentuk-bentuk yang tidak bisa kita gariskan lurus seperti itu. Nah, sekarang kita mendekati Islam secara queer. Queer itu yang tadi, queer itu yang menantang dominasi yang normatif dan yang lurus tadi itu, yang sudah terbentuk secara dominan dan kuat seperti itu adalah queer. Jadi terminologi queer ini juga teorinya sudah sangat banyak sekali dibahas dalam banyak aspek, termasuk di gender dan seksualitas. Yeah. Oke, dan yang tadi itu, yang tidak termasuk ke dalam normatif itu atau tidak mengikuti normatif itu semua adalah queer karena tidak menunjukkan suatu keintegralan atau kelurusan. Misalnya kamu berpenis tapi kok kamu berekspresi seperti perempuan atau keperempuan-perempuanan dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Laki-laki bervagina tapi mengidentifikasi diri, merasa diri laki-laki, tidak berarti ada bangsa perempuan atau bukan perempuan dan laki-laki atau di luar itu atau apapun itu. Dan itu sangat sekali beragam. Tidak hanya jadi jutaan manusia di bumi ini, miliaran manusia di bumi ini tidak bisa dikategorikan secara biner begitu saja di dikotomi antara perempuan, laki-laki, dan ekspresi yang rigid seperti itu antara maskulin dan feminin. Dan orang-orang, manusia komunitas yang ada di luar itu menjadi di pinggiran dalam hegemoni paradigma agama yang cis heteronormatif tersebut. Nah, itu makanya di garis-garis yang nggak beraturan itu seperti bagaimananya queer yang sangat tidak beraturan, ya itu ada di pinggiran. Jadi terpinggir, marginalized, ya memang ada di pinggiran, jadi garing, jadi aneh, tidak dominan karena tidak umum gitu loh. Nah, itu di queer. Nah, cara pandangnya, paradigma mendekati Islam atau approaching Islam queerly, ini yang pernah dibahas oleh ditulis oleh Nina O'Hara, Robin Ahmed, itu editorial bagaimana gerakan ragam gender secara individu maupun kolektif mendekati Islam secara queer. Jadi bagaimana interseksualitas antara Islam dan queerness gitu bisa didekati seperti itu. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang ada di atas menara gading sendirian, tapi itu benar-benar ada di sentral kita. Itu paradigmanya bisa sangat
tidak monolitik gitu. Karena ini bisa dilihat dari sudut dari orang, dari subjektivitas yang di utara, yang di selatan, yang di barat, yang di timur, yang tenggara, yang di barat laut, di barat daya, irisan-irisannya. Nah itu, jadi kalau diilustrasikan seperti ini, gitu. Bagaimana yang pinggiran mendekati Islam ke tengah itu dengan satu adanya subjektivitas. Jadi sangat begitu subjektif ya. Ini apa yang menantang otoritas religius, jadi bisa religi itu, agama itu jadi bukan suatu yang institutionalized, tapi yang dihidupkan gitu oleh subjek-subjek yang menjadi nafas dalam yang menjadi atau menghidupi Islam kayak gitu. Nah, itu ada subjektivitas, jadi subjekmu sebagai manusia yang berbeda-beda, yang beragam ini juga bisa sangat mendekati Islam dan membuat Islam itu jadi beragam sekali gitu bentuknya. Terus juga ada posisionalitas atau lokasi dan lokalitas pun juga sangat mempengaruhi pandangan kita dalam mendekati Islam secara queer seperti itu. Terus ada relasionalitas atau hubungan. Nah, disinilah letak sosiologis atau hubungan manusia yang subjek-subjek yang menghidupi Islam itu saling berelasi, gitu kan, saling saling punya keterhubungan atau punya relasi dalam mendekati Islam yang terdiri dari interseksionalitas, posisionalitas, dan subjektivitas. Ya, itu kan. Jadi ini sangat intersection dan ini beririsan semua, subjektivitas, saling berhubungan, dan posisionalitas atau lokalitas dan lokasi. Jadi yang di Eropa, yang di Asia yang di Indonesia, yang di Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, itu bisa sangat mendekati bisa sangat berbeda-beda dan sangat beragam. Dan itu semua kita semua mendekati Islam gitu. Kita semua menjadikan Islam ada di sentral seperti itu, dan membuat Islam bisa dilihat dari berbagai sisi dan segi seperti itu. Oke, terus, nah itu loh. Nah, ini identitas dan ekspresi gender yang didekati secara queer ini yang membuat gender ini beragam dalam beragama gitu. Karena sih gitu yang membuat sesuatu itu disebut Islam, atau perdebatan apapun yang bilang kalau Islam itu adalah agama karena itu ada ritualnya, ada estetikanya, ada mistikusnya, ada dan lain sebagainya, itu kan bisa sangat banyak banget bahasannya yang tentang membahas apa itu agama dan apa yang membuat sesuatu itu adalah Islam. Tapi pada dasarnya Islam itu dalam suatu pandangan gitu, ya tubuh Islamnya itu ya terdiri dari tubuh Muslim. Heartbeatnya Islam itu ya Muslim yang mempraktikkan dan menghayati keislaman gitu loh. Nah, tubuh Muslim itu sendiri pun tidak inherently religius, tidak serta-merta jadi tubuh Muslim itu hanya punya satu aspek, yaitu ya Muslim berarti kamu religius gitu. Tapi itu juga punya interseksionalitas, punya kebersinggungan, punya kelindan, dan hal yang sangat berhubungan dan sangat teracak-acak dan semuanya itu ya. Kita misalnya saya Muslim dan saya juga punya bahasa saya sendiri yang saya gunakan, terus usia saya, ability saya, non ability saya, terus ras saya, etnis saya, seksualitas saya, semua juga berkelindan mempengaruhi siapa gender atau apa gender yang saya hayati dan bagaimana saya mengekspresikannya seperti itu, dan lain-lain yang masih banyak lagi identitas-identitas yang belum kita yang mungkin belum kita ketahui gitu, termasuk yang penghayatan indigenous sekalipun seperti itu. Ya itu bisa dibahas di lain tempat ya. Maksudnya di lain diskusi mungkin kita bisa bahas bagaimana ragam gender dan seksualitas di agama-agama atau di kepercayaan indigenous, itu akan sangat menarik sekali untuk diskusi lanjutan terkait gender gitu. Tapi ini pemantik saya setidaknya ada dua pendekatan yang bisa mempengaruhi
kelindahan antara agama, gender, ekspresi dan identitas gender. Satu yang normatif, yang kedua yang queer atau yang men-challenge, mengacak-acak, mengobrak-abrik wacana-wacana dominan tersebut, karena dominasi paradigma heteronormatif telah banyak mengeksklusikan, meminggirkan realitas ragam gender dan seksualitas di umat manusia seperti itu. Oke, dan selanjutnya ya kita mau setelah tahu pendekatan-pendekatan ini, pendekatan agama, bagaimana agama mempengaruhi ragam identitas gender, mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap ragam identitas dan ekspresi gender. Ada yang normatif dan ada yang queer, dan yang queer itu bagaimana mempengaruhi masyarakatnya terjadi karena ada relasi antar komunitas yang saling berhubungan seperti itu. Jadi tidak serta-merta otoriter atau apa dosa dan lain sebagainya gitu, tapi ya memang relasi satu sama lain seperti itu. Jadi kita mau embrace yang mana? Ini ada kutipan yang menarik dari Pat Hendricks. Dia adalah gay Muslim, gay imam, ya, yang dari Afrika Selatan, dan dia menulis the incredible fairness of being. Our voices are many, our diverse racial inscriptions surprise some. Our religiosity is often unwanted. Confirm, unite, our struggles one. Why reduce the seal of the stable of solidarity? Bite off the hand that overprotections, terrorists, fundamentalists, jihadists. We have many names, infidel, kafir, and believer, under whose wing we seek refuge. Ya, itu bahasa-bahasa kasar yang tidak bisa saya katakan. Holding together all the delicate parts of the constitutes our being, unwilling and compromise or let go of the fragments, however fragile or precarious, that enable a life worth living. Nah, ini bagaimana dalam satu kutipan ini, bagaimana si tubuh seorang muslim yang menghidupi Islam, yang jadi heartbeatnya Islam itu berkelindan terhadap rasnya, itu yang disebut jadi di wacana dominan Western, rasisme Western dia disebut ya N-word dan lain-lain. Terus di dalam dominasi paradigma cis heteronormatif di agama dia disebut kafir, infidel, apalah, fundamentalis, teroris. Itu juga menurut Barat menghadapi dalam melihat Islam yang Islamofobik seperti itu. Jadi memang queer Muslim ini sangat banyak sekali, dan tubuh Muslim yang queer ini yang tidak masuk dalam kategori normatif ini juga kelindannya ke warna-warninya dan apa interseksionalitas atas subjektivitasnya itu sangat-sangat kompleks seperti itu. Oke, sekian presentasi yang memantik diskusi selanjutnya. Ya, ini akan hanya jadi stimulus aja. Omongan saya sekitar 15 atau 20 menit ini masih banyak. Ini akan menjadi pembahasan yang panjang dan pembacaan, dan membutuhkan pembacaan yang lebih lanjut terkait identitas, memahami identitas dan ragam ekspresi gender seperti itu. Nah, aku sebelumnya juga ada, kalau misalnya nanti diskusi gitu, kalau selain ada pertanyaan mungkin gitu, atau apapun masukan, asal kita menjaga ruang aman bersama ya, misalnya ada ketidaksetujuan atau apapun, tolong disampaikan secara ya secara menjaga ruang aman lah, kayak seperti itu. Nah, case tadinya gitu di dalam, aku pengen nanya nih ke kalian gitu ya. Dalam mukadimah buku Santriwaria yang ditulis Mbak Masturia Sadan tahun 2020, itu Pak Marzuki Wahid, ya kiai, ustadz pimpinan di suatu pondok pesantren dan sekolah tinggi agama Islam itu, mendorong urgensi dirumuskannya fikih waria. Jadi di dalam mukadimah Santriwaria yang di pesantren udah fikih waria harus urgen banget dirumuskan. Tapi saya melihat di situ fikihnya itu pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari Pak Marzuki Wahid yang bukan seorang yang bergender normatif gitu kan. Itu apa, menanyakannya hal seperti ini. Gimana kalau misalnya fikih waria itu dirumuskan untuk misalnya
di muamalah ya gitu kan, bagaimana waria di jenazah, di proses waria, proses pemakaman atau proses jenazah waria diperlakukan gitu, apakah harus diperlakukan seperti perempuan atau laki-laki, atau dalam domirnya misalnya kalau pronouns di bahasa Arab itu hu, ha, hunna, huma. Jadi itu semua kan kerangka yang normatif ya, apa pronouns di bahasa Arab. Dan itu kan kayak panjang banget ceritanya, ke fikih itu benar-benar biner antara gua dan dia aja seperti itu. Nah, waria ini ditempatkan di mana itu kan sampai ke jenazah-jenazah ya, mulai dari dia sholatnya harus di saat mana dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut kalian gimana? Apakah fikih waria harus dilihatnya dari komparasi bagaimana logika atau nalar normatif bekerja seperti itu, yang biner seperti itu, atau waria punya suaranya sendiri untuk menentukan untuk memformulasikan fikih yang mana itu didekati secara queer, Islam yang didekati secara queer atas tubuh waria yang queer gitu. Terus seperti apa gitu. Itu deh. Sekian presentasi dari aku, makasih banyak banget ya, aku ngomong agak lebih melatih waktunya, tapi makasih banyak. Semoga ini membantu kita memantik diskusi yang lebih lanjut. Thank you. Ya, terima kasih banyak Kak Nanda. Ini sudah memberikan kita pengantar ya, memberikan kita gambaran yang begitu perlu kita renungkan bersama terkait. Sebenarnya kita tidak perlu lagi untuk melihat pandangan agama, tapi bagaimana kita memberikan ruang individu ragam gender untuk kemudian mengeluarkan pendapat mereka terkait ekspresinya. Ya, tadi ada yang di belakang itu case tadinya mungkin teman-teman setelah ini ya, setelah ada pertanyaan-pertanyaannya bisa ditahan-tahan dulu. Nanti kita gabung di sesi berikutnya ya. Ya, terima kasih lagi Kak Anda. Jadi sebentar kita bisa diskusi lebih lanjut ya di sesi tanya jawab. Ya, berikutnya dari Kak Asla ya. Ya, mungkin saya bisa share screen lagi. Sudah kelihatan ya? Oke. Siap. Oke, olehnya itu saya langsung saja silakan ke Kak Asla. 15 menit ya Kak. Oke. Boleh di slideshow? Baik, terima kasih teman-teman, terutama Kak Andi gitu ya, yang udah menghubungi aku sebelum itu untuk berbicara soal ragam identitas, kemudian bagaimana juga agama berbicara itu gitu. Mungkin sebelumnya aku perkenalan dulu gitu. Teman-teman, perkenalkan namaku Asla gitu. Aktivitasku sehari-hari menjadi pendamping komunitas yang ada di Kulon Progo gitu untuk isu advokasi hak perempuan gitu. Mungkin isuku nggak sekental Kak Nanda gitu yang memang fokus ke isu seksualitas dan queer gitu. Cuma memang di sini aku mungkin bisa memberikan gambaran sedikit gitu tentang bagaimana keterkaitan antara gender, seksualitas, dan juga bagaimana agama merespon itu gitu. Next. Sebelumnya juga aku sempat tanya juga ke Kak Andi gitu ya, ada nggak sih tornya gitu atau kerangka acuan kegiatan dalam diskusi ini gitu. Takutnya aku sama Kak Nanda nanti timpang tinggi, ternyata apa yang disampaikan aku atau sebaliknya itu udah sama-sama nampilin itu. Jadi kita butuh pembagian sharing materi gitu sebenarnya. Cuma nggak apa-apa kita sharing aja gitu. Tapi mungkin apa yang sudah disampaikan Kak Nanda itu juga aku cantumkan juga di PPT-ku gitu. Nah, di sini kita akan membahas
4 tema gitu yang aku bagi ya. Yang pertama kita akan berbicara seks, gender, dan seksualitas. Kemudian sebenarnya ini bukan kerangka the gender free, tapi kemudian mengganti dalam unicorn, gender unicorn gitu. Kemudian yang ketiga, agama merespon isu keragaman gender dan seksualitas, dan lalu bagaimana sikap kita dalam itu gitu kan. Kita juga di sini makhluk yang beragama dan lain sebagainya gitu. Nah, next. Oke, nah tadi Kak Nanda juga di awal sempat mempertanyakan ya, kenapa kita perlu membahas ini? Nah, di sini juga aku menanyakan pertama-tama adalah kenapa gender ini dipersoalkan gitu, dan kenapa kita perlu mendiskusikan isu ini gitu. Nah, kupikir sebelum kita masuk dalam ranah seksualitas yang cukup luas di dalamnya, kita perlu juga membongkar bagaimana sebenarnya kita selama ini telah apa ya? Kekeliruan gitu dalam menyikapi ini sebenarnya masuk dalam kategori seks, kemudian ini kategori gender dan lain sebagainya. Akhirnya ketimpangan itu tidak terjadi pada minoritas atau kelompok marginal lainnya, tapi juga perempuan gitu. Dalam hal ini misal ternyata selama ini secara heteronormatif hanya ada pengakuan misal laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini kita lihat ada ketimpangan, belum lagi kita berbicara tentang identitas atau minoritas lainnya gitu. Next. Nah, sebab pertama, konstruksi gender itu memunculkan bias-bias, kemudian stigma, stereotip tentang tubuh manusia yang sejatinya terbebas dari bias-bias tersebut gitu. Bahwa kita meyakini setiap individu, setiap personal apapun itu, laki-laki, perempuan, dan gender lainnya itu adalah makhluk merdeka gitu. Dia punya daulat atas dirinya. Tapi kemudian ada beberapa politik, agama, ekonomi, sosial, budaya yang akhirnya mau nggak mau ternyata itu menjadi alat untuk mencederai hak-hak tersebut gitu. Nah, kemudian sebelum jauh mari kita bahas awal kerangka berpikir terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama aku akan menyampaikan barangkali ini adalah kerangka awal dalam kita melihat seksualitas ini nanti secara lebih luas gitu. Yang pertama, seks adalah perbedaan laki dan perempuan berdasarkan aspek biologis, atau kasarannya atau pendeknya itu dia adalah kelamin biologis gitu. Kemudian gender adalah pembedaan. Kenapa di sini aku nulisnya pembedaan bukan perbedaan gitu ya? Karena juga diksi dari perbedaan dan pembedaan itu memiliki makna yang berbeda. Misal perbedaan itu adalah kodrat yang sifatnya kodrati dan itu given dari Tuhan gitu. Sedangkan aku mengartikan pembedaan di sini adalah bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu tuh dibedakan dan itu dibentuk oleh manusia itu sendiri gitu. Dan itu menjadi konstruk sosial yang dibangun oleh tahun ke tahun dari generasi satu generasi selanjutnya, dan itu masih sangat-sangat mengakar kuat di hari ini, atau gender itu kita sebut sebagai kelamin sosial gitu. Next. Nah, mungkin untuk menyederhanakan dari definisi sebelumnya, di sini aku membagikan dalam 2 tabel gitu. Yang pertama adalah seks, yaitu seperti biologis di bawah sejak lahir atau nature sifatnya ya. Sedangkan gender itu dibentuk oleh sosial, kemudian di situ juga menyangkut ruang waktu dan sifatnya adalah nutur gitu. Nah, yang kedua, seks ini tidak dapat diubah dalam artian ketika bayi lahir itu misal kita melihat secara jenis kelamin gitu ya, bukan lantas kemudian nggak bisa berubah, tapi pada hari ini ruang dan waktunya kan juga berbeda. Nah, gender ini masuk dalam tahapnya sebenarnya dia dapat diubah gitu loh. Terus kalau seks itu juga bersifat universal, terus gender itu berbeda di setiap budaya, ruang dan waktu, terus kemudian situasi yang melingkupinya seperti apa. Jadi nanti isunya juga akan semakin luas. Next. Nah, di sini masuk dalam kajian seksualitas itu sebenarnya apa gitu ya, yaitu suatu aspek inti manusia yang terjadi dalam sepanjang hidupnya, yang di dalamnya itu dipengaruhi oleh faktor biologi, psikologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, religi, dan spiritualitas di dalamnya, dan meliputi seksualitas itu meliputi seks, identitas, peran gender, orientasi seksual, reproduksi, dan lain-lain gitu. Next. Nah, di sini ada Mernisi. Sebenarnya agama Islam itu sesungguhnya memberi perhatian besar gitu terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan, karena prinsip teologisnya berpijak pada tauhid gitu. Tadi kan Kananda juga memberikan gambaran sebenarnya
posisi Islam dalam melihat atau memposisikan hambanya itu seperti apa. Nih ada laki-laki dan perempuan ini kita lihatnya udah timpang gitu ya. Belum lagi kita berbicara minoritas lainnya, identitas gender dan lainnya itu belum lagi nanti interseksionalitasnya semakin apa ya? Semakin kuat gitu. Di dalamnya terus tidak hanya dimensi transendental tapi kehidupan sosial. Sebenarnya Islam itu juga mengajarkan bagaimana tidak hanya sifatnya ketauhidan itu adalah dari atas ke bawah gitu ya, yang sifatnya vertikal dari Tuhan kepada hambanya yang di bawah gitu, atau sifatnya transendental, tapi kemudian sebenarnya Islam juga menjawab itu, dan kita lihat bahwa Nabi Muhammad diutus Allah itu juga apa ya, untuk merespon bagaimana situasi Arab pada waktu itu, ketika terjadi ketimpangan, perbudakan dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin dalam lingkup ini gitu, di awal kan kita udah ngomongin agama ya, cuma memang lagi-lagi kita bawa dalam konteks Islam gitu. Mungkin next Kak Andi mungkin bisa apa ya, memberikan gambaran dalam kacamata agama yang lain mungkin ya dalam diskusi ini biar apa ya, warnanya semakin beragam gitu. Next. Nah, di sini aku menampilkan unicorn gender gitu. Di sini kita untuk memberikan gambaran konsep sebenarnya identitas gender itu seperti apa, kita berbicara seksualitas itu seperti apa gitu. Nah, ini sebenarnya ketika kita berbicara ini sangat intimate gitu ya teman-teman, dan ini sifatnya sangat personal gitu. Bahkan yang berhak mengklaim bahwa dia laki-laki, dia perempuan, atau dia tidak keduanya, itu hanyalah si personal itu sendiri gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa untuk kemudian mencoba gitu ya, kita mencoba untuk mengenal diri kita lebih jauh gitu. Apakah sebenarnya aku nih masuk dalam tataran cis heteronormatif apa yang sudah dijelaskan ke Ananda atau bukan gitu kan. Selama ini kan kita masuk dalam arus besar bahwa semua itu heteronormatif gitu lah, heteroseksual gitu. Tapi sebenarnya ketika kita melihat tabel-tabel di sini, yang di sini itu ada 5 gitu ya, ternyata kita nggak selurus itu gitu, kita nggak yang straight itu gitu, bahwa sebenarnya kita ada belokan-belokan dan itu adalah sifatnya personal gitu. Nah, kalau kita berbicara seksualitas maka di dalamnya ada juga identitas gender gitu. Identitas gender itu dia dilambangkan dalam kepala unicorn gitu ya, memang dia sifatnya ada dalam pikiran gitu, bahwa yang kemudian yang berhak untuk mengidentifikasi diri seseorang ya dirinya sendiri gitu, dengan pertautan, dengan pergulatan, dengan golakan batin misalnya dan lain sebagainya, itu hanya si individu itu aja yang tahu. Misal aku mengidentifikasi diriku adalah perempuan, atau juga semisal aku mengartikan perempuan karena aku punya vagina gitu, karena aku didik sebagai perempuan dan lain sebagainya. Nanti beda lagi, oh ternyata dalam lambat laun ketika aku belajar banyak hal, ternyata itu bagian dari aku mencari diriku sendiri gitu. Aku mendapat insight baru, pengetahuan baru, pengalaman baru yang akhirnya membentuk jati yang baru juga gitu, dengan dinamika di dalamnya gitu. Semisal kemudian mungkin aku dulu dilahirkan sebagai perempuan gitu kan, yang oh kalau perempuan itu harus ya dia harus lemah lembut, dia nggak boleh mengakses pendidikan dan lain sebagainya. Cuma kalau kita berbicara identitas gender itu memang hari ini udah banyak juga ya, misalnya tidak hanya non biner aja, tidak hanya biner aja, tapi misal aku mengartikan oh aku ternyata misal queer atau lain sebagainya, atau misalnya aku transgender, aku transpuan dan lain sebagainya, itu adalah individu itu yang mengklaim bahwa dirinya ini gitu, bukan orang lain gitu. Nah, di sini kan ada panah-panah ya, semisal identitas gendernya, oh titiknya ada di dia sebagai perempuan, berarti aku mengidentifikasikan diri adalah perempuan atau laki-laki atau di luar itu gitu. Misal di sini ada transpuan atau transmen atau gender lainnya gitu. Kemudian yang kedua ini adalah ekspresi gender gitu ya. Ekspresi gender itu digambarkan dalam titik-titik yang di sebelah unicornnya ini gitu. Dari atas, dari kepalanya sampai kakinya gitu. Itu bagian dari ekspresi gender. Misal ekspresi gender itu karena dia mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan, maka ekspresi gendernya misalnya feminin. Kalau dia laki-laki dia harus kuat, dia nggak boleh nangis, sebagainya. Itu masuk dalam ekspresi gender, termasuk ciri fisik ya, tidak hanya peran atau karakteristiknya aja, termasuk mungkin bisa aja atribut-atribut yang dikenakan gitu. Cuma memang kadang yang sifatnya fisik atau luar ini juga belum tentu seperti itu. Kemudian
Di sini ada jenis kelamin atau seks biologis gitu. Di situ digambarkan dalam apa namanya tulisannya jantan atau betina atau intersex gitu. Nah, jenis kelamin ini yang kemudian turut penting untuk mengatakan bahwa oh aku bagian dari identitas ini, aku bagian dari identitas itu gitu. Ini dimulai dari jenis kelamin gitu. Makanya peran jenis kelamin ini tidak dituliskan kenapa nggak ditulis perempuan, kenapa nggak ditulis laki-laki? Karena memang jenis kelamin ini harus digambarkan ya, bukan dinamai gitu. Saking apa ya, saking kita tuh saking heteronormatifnya ketika kita mengatakan jenis kelamin ya hanya perempuan dan apa laki-laki gitu kan. Tidak hanya padahal jenis kelamin itu kita berbicara gambar. Oh, di sini ada jantan betina. Bahkan di situ diartikan bahwa kemudian hewan, kemudian tanaman itu juga masuk ke dalam di situ gitu. Ada juga intersex kan, intersex yang kemudian dia memiliki dua jenis kelamin gitu. Kemudian di situ ada ketertarikan seksual gitu, semisal apa bedanya ketertarikan seksual dan ketertarikan emosional gitu. Kalau ketertarikan seksual itu adalah yang sifatnya adalah aktivitas seksual gitu. Misal saya sebagai perempuan, oh ternyata aktivitas seksualku lebih tertarik pada laki-laki atau non-biner lainnya gitu. Nah, itu hanya dia sendiri yang tahu. Sedangkan kalau ketertarikan emosional itu lebih cenderung pada ekspresi emosionalnya gitu. Misal ketertarikan seksualnya dia kepada laki-laki atau dia di tengah-tengah itu posisinya. Jadi sebenarnya kalau kita menulis atau menggambar apa namanya seksualitas kita ini tuh nggak yang lurus gitu. Di sini aku tadi udah mencoba menggambarkan gitu ya di sini kalau kelihatan nggak ya di sini gitu. Oh identitas gender saya adalah misal ternyata gambarnya nggak yang lurus seperti yang sebelah kiri gitu ya. Dia ternyata dalam tiap diri kita itu saya yakin bahwa kita memiliki garis yang tidak lurus, nggak sesaklek itu kok, nggak sestagnan itu. Misal saya mengartikan bahwa saya perempuan, tapi untuk mengatakan bahwa saya feminin atau saya apa gitu, kadang nggak sebegitunya gitu. Kadang saya cair juga, misal apa namanya, saya kadang manjat pohon misalnya atau apa yang itu biasanya dikaitkan dengan kerja-kerja laki-laki gitu. Jadi ketika kita menggambar apa diri kita dalam bentuk seksualitas ini yang di dalamnya identitas, ekspresi, jenis kelamin, ketertarikan seksual, emosional itu sebenarnya sangat-sangat cair gitu. Bahkan gambarnya nggak lurus. Mungkin nanti teman-teman bisa menggambarnya sendiri gitu. Dan ini sifatnya personal gitu. Next. Nah, ini kemudian penjabarannya gitu ya. Seks biologis adalah ciri seseorang berdasarkan faktor reproduksi dan seksual yang dimiliki dalam kategori ini tidak hanya laki-laki dan perempuan, namun ada juga individu intersex yang mengalami ambiguitas genital gitu. Kemudian identitas gender, bagaimana dia mendefinisikan dianya apakah dia perempuan, laki-laki, transgender. Kemudian memang sebagian besar dari kita mengidentifikasi diri kita siapa ini berdasarkan dengan seks biologisnya gitu. Sebagian besar ya, seperti ketika merasa perempuan karena dia memiliki vagina sejak lahir gitu, dan kemudian itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, keluarga yang akhirnya ya menjadi perempuan harus seperti ini atau menjadi laki-laki seperti ini gitu. Hanya dua itu gitu, bukan kita berbicara kemudian oh ini loh kita diperkenalkan ini, dan kadang sekaku itu gitu, peran gender sekaku itu, hal tidak, padahal sangat-sangat cair di dalamnya gitu. Bahkan kalau menurut buku dari apa ya pembagian kerja secara seksual itu ternyata dalam diri kita sejak lahir bawaan itu ada dua sifat karakter yang ada dalam diri setiap manusia, yaitu maskulin dan feminin. Tapi kemudian lambat laun memang lingkungan kita mengarahkan pada misal satu yang baku dan itu akhirnya mempengaruhi ketika dia sudah besar juga gitu. Next. Kemudian di sini ada ekspresi gender merujuk pada cara di mana seseorang berperilaku untuk mengkomunikasikan gendernya dalam budaya tertentu. Kemudian tentang kemaskulinan dan kefemininan atau seseorang yang menjadi lingkungannya gitu. Kemudian ada ketertarikan seksual gitu. Kalau mungkin agak bingung ya membedakan apa sih ketertarikan seksual dan emosional, emang berbeda gitu ya. Nah, kalau ketertarikan seksual dan emosional itu memang sifatnya sama-sama invisible gitu ya, tidak terlihat gitu. Kalau di sini contohnya sesama jenis homoseksual, gay, lesbian, terus kemudian kalau lawan jenis heteroseksual, kalau keduanya misal biseksual atau tidak pada keduanya gitu. Kalau emosional ini mengacu pada seseorang tertarik secara emosional romantik gitu atau homoromantik atau berkaitan dengan ekspresi emosionalnya gitu pada seseorang.
Next. Kemudian bagaimana agama merespon isu keragaman dan gender dan seksualitas gitu ya. Nah, ini ternyata cukup pelik gitu. Bahkan ini sebagai isu yang cukup seksi gitu ya. Karena memang ini cukup pro kontra gitu di dalamnya. Next, kita akan mencoba sedikit membahas. Nah, dalam perspektif Islam selama ini cenderung melihat gender dalam oposisi biner. Hanya terdapat dua jenis kelamin, misal perempuan dan laki-laki saja. Gitu. Kemudian teologi Islam menolak keragaman gender dan seksualitas dengan alasan bahwa gender non-biner bertentangan dengan syariat, menabrak takdir Tuhan dan melanggar hukum alam gitu. Terus kemudian salah satu bahan dari presentasi saya juga salah satunya dari buku Gus Amar Al-Fikar gitu ya. Di dalamnya ada Queer Monster, judulnya kayak dia mencoba untuk menarasikan bagaimana pengalaman dia gitu, termasuk dia menuliskan ketika seseorang individu itu adalah queer misalnya, ternyata selama ini dikotomikan gitu dengan ternyata dia nggak beragama dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya queer itu juga bisa kok menjadi muslim dan lain sebagainya yang punya spiritualitas gitu. Bahkan menurutku orang-orang yang punya isu di bidang ini, menurutku adalah dia cukup mengenal dirinya gitu. Padahal mengenal diri kita itu kan agak sulit ya. Kita hidup misal 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan nggak ngerti dirinya itu siapa, maunya bagaimana, dan lain sebagainya gitu. Menurutku orang-orang yang punya isu concern di bidang ini gitu, seksualitas, dia cukup baik mengenal dirinya gitu. Karena dia mencoba untuk mengulik kediriannya, dia terus menggali siapa sih gitu kan. Dan itu cukup sulit karena itu selalu direfleksikan dengan pengalaman, dengan dinamika dalam hidup gitu. Kemudian mulai dari dominasi tafsir agama, fatwa otoritas keagamaan, kebijakan pemerintah, hingga penolakan organisasi kemasyarakatan terhadap kelompok queer. Jadi memang ini seakan-akan bahwa queer dan kelompok gender minoritas lainnya itu bukan bagian dari Islam gitu. Apakah seperti itu gitu kan? Nah, next. Adalah sesuatu yang tunggal dan benar-benar mutlak datang dari Tuhan. Ayat-ayat tersebut dibangun dalam semangat untuk melanggengkan budaya patriarki, normatif, bahkan homofobik gitu. Jadi selama ini narasi-narasi yang kita diberikan pada kita ya sebatas itu, bahwa kemudian penciptaan Tuhan itu laki-laki dan perempuan, dia harus berpasang-pasangan yang sifatnya adalah heteronormatif, kemudian untuk melanggengkan keturunan gitu. Menurutku juga ini sifatnya politis gitu ya. Ya bahkan mengatur sampai hal-hal yang sifatnya adalah reproduksi. Kemudian realitasnya yang ada, tidak semua perempuan atau tidak semua laki-laki itu spermanya membuahi gitu, nggak semua gitu. Bahkan bagaimana pengalaman-pengalaman individu ini kemudian dipersekusi, dia dicemooh oleh tetangganya sendiri karena pengalaman biologisnya misal nggak bekerja dan lain sebagainya, itu dianggap hal yang salah dan hal yang aneh gitu. Padahal sebenarnya ketika dia memilih tidak bereproduksi, ketika dia memilih tidak menikah adalah hal yang sangat-sangat boleh gitu. Itu kan mencakup hak pribadi dan itu sifatnya adalah sangat personal lagi-lagi gitu. Kemudian tafsir merupakan interpretasi manusia pada konteks sosiokultural tertentu sehingga menyisakan ruang kritik dan sangat mungkin ditantang dengan tafsir tandingan. Jadi sebenarnya kita berbicara isu ini kan sudah ada dalam sejarah kenabian gitu ya. Isu ini sudah ada eksistensinya sudah ada, cuma mungkin penamaannya lebih gampang ini karena perkembangan pengetahuan itu sendiri juga gitu. Dan menurutku sebenarnya Islam nggak harus yang tertutup atau menolak kehadiran ini karena ini bagian dari real sosial dan sebenarnya agama itu harus yang merespon sifatnya realitas gitu. Ya nggak semuanya berasal dari teks gitu. Karena kalau kita terfokus pada yang sifatnya teks, kita akan kehilangan bagaimana kemudian berbicara dalam konteks kemanusiaan itu sendiri gitu. Mungkin di sini aku juga berbicara dalam konteksku sebagai yang disebut sebagai heteronormatif tadi ya, aku sebagai perempuan, aku sebagai misal muslim, ini bagaimana aku memandang teman-teman yang non-biner gitu. Aku juga belajar banyak dengan teman-teman yang berbeda denganku gitu. Tapi kemudian aku dengan adanya diskusi ini, aku mencoba lagi untuk bagaimana aku mengenali mereka, bagaimana melihat teman-temanku sendiri gitu. Mungkin aku sendiri nggak punya pengalaman bahwa kemudian aku punya ketertarikan atau orientasi seksual yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi kemudian ruang ini adalah menjadi kita untuk sama-sama meletakkan kecurigaan kita, menurunkan prasangka-prasangka yang sifatnya adalah ketidaksukaan itu gitu. Next. Nah, bagaimana konsep evolusi teologi Islam menuju teologi queer? Next.
Nah, di sini kritik atas rigidnya konsep-konsep syariat yang praktiknya mewujud dalam pemaksaan formalitas hukum syariat gitu ya. Ternyata memang apa ya, tafsir-tafsir yang berbicara tentang seksualitas itu masih sangat sedikit, apalagi minoritas gender lainnya gitu. Konsep ini sesungguhnya senafas dengan prinsip maqasidus syariah atau tujuan syariat dalam legal doktrin Islam yang hari ini banyak dikampanyekan pemikir progresif Muslim sebagai upaya untuk membumikan nilai-nilai Islam yang jauh dari pemaksaan yang sifatnya kaku, keras, dan stagnan, dan itu jauh dari kemanusiaan gitu. Lagi-lagi kita melihat wajah Islam yang sangat kaku, sangat seram, sangat kejam gitu. Padahal Islam itu kan apa ya, di dalamnya bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, bagaimana dia menyebarkan kedamaian untuk semua gitu. Bahkan orang-orang yang berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana sih sebenarnya agama seringkali yang mayoritas di Indonesia gitu ya, yang Islam itu ternyata malah melukai hamba-hamba yang lain gitu. Next. Nah, di sini Maqasidus Syariah fokus pada 5 hal. Yang pertama adalah kemaslahatan agama. Dia memberi jalan bagi setiap tubuh untuk menghayati pengalaman transendental yang merdeka dalam mewujudkan eksistensi makhluk Tuhan yang beragam gitu. Lagi-lagi memang setiap orang punya kebebasan, punya kesempatan untuk aku adalah, misal saya adalah saya dan orientasi seksual, kemudian identitas gender saya itu adalah bagian dari hak saya sebagai, ya itu kedaulatan saya untuk memilih, karena kan setiap orang punya apa ya, dinamika dan pergulatan masing-masing. Kemudian adalah kemaslahatan jiwa. Dia mengakui dan memberi tempat bagi setiap nafs atau jiwa untuk menjemput kesadarannya sendiri sebagai makhluk spiritual dan sosial. Setiap jiwa harus dijaga dalam rangka merayakan haknya secara merdeka gitu. Dan ketiga adalah kemaslahatan akal, memberikan ruang secara luas dan bebas terhadap dialektika intelektual muslim. Artinya, agama tidak membatasi dari adanya perkembangan pengetahuan, termasuk filsafat, kedokteran, sains, dan isu-isu di dalamnya gitu kan, termasuk gender dan identitas gitu. Next. Kemudian kemaslahatan keturunan, memberikan jaminan penjagaan terhadap anak dan anggota keluarga, prinsip kedaulatan individu untuk memilih berketurunan atau tidak, dan paham akan konsekuensi atas pilihan masing-masing. Kemudian yang kelima adalah kemaslahatan harta yang kita miliki untuk sarana kebaikan. Penjagaan harta bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik di masa sekarang dan mendatang. Harta menjadi sarana membebaskan manusia dari ketidakadilan ya, bukan malah kemudian karena harta ini manusia saling membunuh, saling mempersekusi dan lain sebagainya gitu. Next. Nah, di sini juga fikih sebagai jurisprudensi Islam untuk membaca realitas dan mengembangkannya dengan istihad ya. Proses dialektika penetapan suatu hukum masih terus dibaharui dengan pendekatan saintifik yang paling mutakhir gitu. Kiai Fakih juga mengatakan bahwa fikih Islam tidak bisa lepas dari realitas, justru syarat dengan pergumulan realitas itu sendiri. Kenapa? Agama dan Islam itu harus merespon adanya realitas-realitas ini, bagian dari pengetahuan itu sendiri gitu ya, agar hasilnya apa, mendatangkan kemaslahatan, kebaikan dan kemanusiaan serta keadilan umat gitu. Artinya kebaikan, kemaslahatan, kemanusiaan itu bisa dirasakan oleh siapapun, entah itu minoritas gender, penghayat kepercayaan dan semuanya gitu. Karena kita adalah sejatinya manusia yang memiliki kemerdekaan untuk penjagaan tadi ya, berdasarkan maqasidus syariah tadi gitu. Next. Terus kemudian para fuqaha era klasik telah melahirkan hasil yang luar biasa mengenai konsep ketubuhan manusia, termasuk di dalamnya ada muhannas, mutarajilat, kunsa, dan kalau kita berbicara seksualitas juga ada beberapa kitab-kitab klasik Islam gitu membahas seksualitas, misal Qurratul Uyun, kemudian Udulujen dan Fathul Izar. Tapi memang itu belum cakupannya belum membahas yang secara apa ya, isu-isu yang tadi dijabarkan dalam presentasinya Kak Nanda, yang itu ada biner dan lain sebagainya karena tadi keterbatasan bahasa, dan mungkin hari ini adalah waktunya bagaimana Islam kaya gitu. Artinya dia harus merespon yang menjadi realitas ini gitu. Next. Lalu bagaimana respon saya ya, di sini saya menuliskan saya gitu, ketika saya menjadi di luar dari mereka gitu, adalah bijak dalam pikiran pilihan orang lain yang tidak sama dengan cara pandang kita, misal melihat seseorang bukan karena identitas tertentu, namun melihat dalam bingkai kemanusiaan yang dilahirkan dengan keberagaman, bahwa perbedaan dan keragaman itu adalah keniscayaan, dan saking maha besarnya Tuhan, maha besarnya Allah gitu ya, dia menciptakan pengetahuan yang luar biasa di muka bumi ini, bahkan ya lagi-lagi karena keterbatasan manusia itu akhirnya saling apa ya, pengetahuan itu
disalahkan, pengetahuan itu tidak valid dan lain sebagainya gitu. Kita tidak pernah tahu pengalaman dan dinamika hidup seseorang, lantas apa hak kita untuk mengusik lian gitu kan. Mana arafa nafsahu faqad arafu rabbahu itu, siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Makanya tadi ku sampaikan bahwa orang-orang yang mampu baca dan memahami isu ini benar-benar, maka dia sedang mencari kediriannya gitu. Dia sebagai hamba misalnya, dia sebagai manusia, kita berbicara interseksionalitas di dalamnya ya, berbicara identitas gender, orientasi seksual, saya ekonominya seperti ini, sosial, politik, bagaimana akses pendidikan dan lain sebagainya, itu menjadi seseorang antara individu itu beragam gitu pengalamannya dan dinamika yang dialami setiap manusia. Kemudian pemenuhan hak manusia menjadi mandat negara seperti undang-undang dan aturan turunannya gitu. Tapi kemudian pada implementasinya masih banyak hak-hak itu dicederai, entah kita berbicara dalam kacamata heteronormatif ya. Secara heteronormatif aja hak-hak itu nggak dipenuhi. Apalagi kita berbicara gitu. Ini lagi-lagi gitu. Lagi-lagi ini adalah menjadi tugas dan PR kita gitu. Kemudian next. Dari pengalaman ketubuhan, seseorang meletakkan fondasi utama tentang siapa dirinya, nilai-nilai yang diyakini dan diperjuangkan, serta bagaimana mengaktualisasikan pengalaman-pengalaman yang ditempuhnya sebagai pemilik tubuh yang terus mencari, bertanya, menggali makna, dan menuju versi diri terbaiknya gitu. Jadi, makanya tadi aku bilang bahwa orang-orang yang mampu mendefinisikan dirinya, mengidentifikasi dirinya hari ini, menurutku orang-orang yang luar biasa, karena dia sangat-sangat mengenal dirinya gitu. Kalau saya pribadi misal, kok saya belum tahu saya mau kemana, tujuan saya apa gitu. Tapi orang-orang yang fokus dan dalam isu ini adalah orang yang lebih dulu untuk memahami dirinya, karena tadi sifatnya sangat personal tadi ya. Kalau kita gambarkan dalam kaca mata seksualitas, ada intense gender, ekspresi gender dan lain-lain gitu. Next. Kemudian teologi queer meniscayakan pemahaman keagamaan bahwa manusia apapun identitas gender, ekspresi gender, dan orientasi seksualnya memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk mendekatinya, memiliki roh yang sama untuk berbicara tentangnya gitu. Bukan kemudian menjustifikasi atau ngejudge seseorang gitu bahwa orang yang fokus di isu minoritas gender, identitas gender, dan dia adalah termasuk non-biner, itu ternyata jauh loh dari syariat. Belum tentu, teman-teman. Jadi kadang mereka lebih dulu, atau teman-teman kita yang paham di isu ini adalah jalan dia untuk mendekati Tuhan, jalan dia untuk lebih rasa spiritualitasnya itu lebih tinggi daripada kita gitu. Next. Kemudian di sini juga tentu dari diskusi ini masih sangat-sangat terbatas ya saya dan Kak Nanda gitu, dan keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Saya rasa adalah sedikit pengetahuan. Jadi teman-teman belajar gitu ya. Di sini saya mencantumkan beberapa referensi tambahan seperti buku Queer Menafsir karyanya Gus Amar Alfikar, kemudian Memahami Keragaman Gender dan Seksualitas, sebuah tafsir kontekstual Islam karyanya Ustadz Arif Musafri dan Seksualitas Rasa Rainbow Cake yang dikeluarkan oleh PKBI DIY, dan Islam dan tubuh-tubuh queer gitu. Nah, mungkin jika ingin memahami dan mendalami isu ini lebih lagi gitu, bisa kemudian membaca buku-buku ini, dan tentu ini hanya sebagian kecil gitu. Mari kita sama-sama untuk belajar lebih dalam tentang isu ini. Gitu sih mungkin dariku ya. Aku hanya membagikan sedikit dan melengkapi Kak Nanda gitu. Makasih. Ya, terima kasih Kak Aslah sudah memantik ya diskusi kita pada malam hari ini. Ya, tadi sudah banyak sekali ya pemaparan-pemaparan yang tentu ini akan lebih menggairahkan lagi kalau kita sama-sama berdiskusi terkait hal-hal yang dibahas tadi oleh Kak Nada. Apalagi tadi terkait perbedaan dari seks dan gender, bukan perbedaan tapi pembedaan gitu. Ya, banyak istilah-istilah yang dijelaskan secara detail tadi, identitas, ekspresi, dan jenis kelamin dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin agar diskusi kita berjalan efektif, kita selanjutnya ke sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau bertanya, banyak pengalaman ya. Ini tadi berdasarkan dari
ulasan dari pembicara. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung buka saja mic-nya dan Itu ada satu. tulis juga di kolom chat ya. Mungkin pertama saya dulu bacakan. Kenapa di mute, Muammar? Ya, sebelum saya persilakan ke Kak Haris, ini ada satu pertanyaan tadi dari Kak Angel ya. Ini, dia bilang kalau di awal penjelasan soal seks adalah jenis kelamin biologis, tapi makna di awal tentang seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, bukankah itu jadi sangat binary itu? Mungkin ini tadi dari ulasan yang dipaparkan oleh Kak Asla ya. Tapi mungkin juga bisa nanti ditanggapi oleh Kak Nahda ya. Ya, mungkin saya persilakan ke Kak Asla. Silakan. Oke, dari Kak Angelica ya. Kalau di awal penjelasan soal seks adalah jenis kelamin biologis, tapi makna di awal tentang seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, bukankah itu jadi sangat biner gitu? Ku sebut memang sangat biner gitu ya, karena aku pikir dalam mendefinisikan perbedaan mendefinisikan seks itu juga sangat-sangat hari ini perlu diperbaharui sih kupikir ya. Dan ini juga menjadi tantangan kita gitu yang ada di isu ini gitu. Karena narasi-narasi yang dibangun ketika kita berbicara gender dan kita berbicara seks itu hanya mencakup dua kelamin itu. Karena mungkin dalam kacamata ini kita masih dalam pendefinisian ini juga masih berbicara dalam kacamata hetero gitu, heteronormatif gitu ya. Dan mungkin ke depan tidak hanya dua jenis kelamin ini gitu, melainkan ada banyak kelamin-kelamin tertentu. Tapi kemudian kenapa di sini aku hanya berbicara dalam konteks heteronormatif juga gitu, laki-laki dan perempuan, karena memang fondasi awal untuk membongkar ini ya, posisi mungkin dilahirkan laki-laki dan perempuan dan juga non-biner lainnya gitu melewati isu ini dulu gitu sebagai kerangka awal berpikir gitu. Karena kalau kita lihat ada sesuatu yang belum clear nih ketika kita melihat posisi laki-laki dan perempuan gitu. Ada yang belum clear gitu. Bagaimana kita mendefinisikan bukan kodrat masuk dalam lingkup kolom kodrat. Itu yang sifatnya adalah bentukan manusia, ternyata itu dianggap sesuatu yang sifatnya adalah dari Tuhan gitu. Nah, mungkin dalam mendefinisikan tadi ya perbedaan seks adalah perbedaan gender biologis laki-laki dan dalam kacamata heteronormatif gitu kan. Lagi-lagi memang perlu pembaharuan pendefinisian juga sih. Karena kan tidak hanya laki-laki dan perempuan saja gitu kan. Termasuk di situ ada juga ada intersex dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih. Iya. Perkembangan terbaru di biodiversity. Ya ini akan ahli kedokteran Dr. Ryu Hasan bilang kalau bahkan jenis kelamin itu sendiri sangat nggak biner sebenarnya. Ada 5, 6, 12, banyak banget. Iya. Tapi ya kita lanjut lagi lah. Ya benar, ini kan kerangka awalnya masih sangat biner dari heteronormativitas. Iya. Oke. Kamar, dibalikan lagi. Ya, halo. Ini ada tanggapan lagi ya dari Kak Angel. Kalau di awal ya meletakkan pemakna tentang seks sudah benar, bukankah kerangka WP-nya jadi benar? Karena tujuannya kan ingin membongkar konsep gender yang benar dan heteronormatif. Iya. Kan mungkin sudah dijelaskan bahwa ini sebagai kerangka berpikir di awal ya. Itu karena sebelum melangkah jauh ya kita harus melihat dari lain perspektif tadi itu. Ya, saya persilahkan ke Kak Haris Zakia. Yang bisa langsung aja Kak di mute. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas, Pak Moderator? Jelas Kak. Ya, silakan. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Azaki, asal Jember. Saya izin bertanya. Kebetulan saya background-nya dari hukum. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin lebih ke ini ya, apa ya? Mungkin lebih ke paradigma cara berpikir kita terkait mungkin apa ya, harapan-harapannya untuk teman-teman yang ada di dunia hukum itu. Kita sadari bahwasannya yang namanya diskriminasi terhadap pilihan gender dan atau seksualitas itu masih berlaku. Contohnya di ospek apa ya, ospek mahasiswa baru Fakultas Hukum di salah satu universitas di Indonesia itu sempat salah satu pejabat fakultasnya itu menunjuk satu anak, kemudian dia ditanya, kelaminmu apa, itu jenis kelaminmu apa, dia menjawab dia nggak bisa apa, dia menjawab bahwa dia netral atau mungkin nggak mau menjawab itu, padahal pilihannya itu laki-laki atau perempuan. Betapa kakunya pemikiran hukum itu justru malah menimbulkan diskriminasi terhadap orang-orang yang mungkin memiliki pilihan seksualitas atau gender yang berbeda. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah perlu atau tidak bagi kami untuk apa ya? Maksudnya untuk menambahkan yang namanya mungkin gender itu ditambahkan tidak hanya mungkin laki-laki atau perempuan, atau mungkin bisa lebih banyak seperti contoh katakanlah di Thailand itu ada sekurang-kurangnya atau kurang lebih itu 16 gender gitu. Mungkin seperti itu. Jadi lebih pertanyaan saya itu apakah perlu konkretisasi terkait seksualitas dan gender seperti itu. Ya, terima kasih Mas Haris. Saya tekankan, saya sangat tekankan dalam menggunakan kata pilihan. Ya, saya bisa memahami itu. Kalau misalnya ada yang bilang ini adalah pilihan, dia ya terserah itu adalah pilihan gender atau pilihan seksualitas seseorang. Tapi bagi yang mengalami pengalaman queerness, saya sendiri yang punya pengalaman queerness, seksualitas, identitas seksual, identitas gender itu bukan sama sekali bukan pilihan. Di dalam suatu sistem di mana heteroseksual adalah mandatori, adalah wajib, harus, kita nggak bisa memilih yang lain. Menjadi homoseksualitas adalah bukan pilihan, gitu, dan lain sebagainya. Menjadi transgender bukan pilihan, menjadi lesbian bukan pilihan, bisexual seperti itu. Jadi bukan pilihan, itu adalah realitas, itu adalah identitas. Kemudian, ya, terima kasih atas concern-nya terhadap hak-hak warga negara di kacamata hukum yang harusnya akomodatif terhadap setiap warga negara atau setiap individu, termasuk dalam kategorisasi dua gender ini juga sudah berlangsung lama sekali gitu ya. Dan intinya dari itu juga berkaitan dengan kolonialisasi gitu loh, yaitu biar simple aja secara administrasi gitu loh, dari either kamu laki-laki atau enggak perempuan, itu biar gampangin administrasi dari kompleksitasnya gender yang menjadi realitas di masyarakat seperti itu. Dan ternyata ini mengekskludkan banyak orang, banyak individu gitu, banyak yang sangat sulit untuk mencontreng perempuan saat dirinya tidak mengidentifikasi sebagai perempuan, tapi sosial mempersip dia sebagai perempuan seperti itu. Iya, dan di tengah-tengahnya itu mungkin bisa jadi ada kolom lainnya. Itu sudah sangat akomodatif bagi ini juga minusnya ya. Saya mohon maaf juga karena saya sebenarnya cisgender, saya sangat normatif dalam ekspresi dan identitas gender. Mungkin bisa mengundang atau orang-orang yang di sini yang non biner bisa menyuarakan gitu kategori lainnya akomodatif bagi orang yang tidak mengidentifikasi atau di luar laki-laki atau perempuan seperti itu, jadi cukup lainnya. Dan itu juga kenapa tapi paspor di ya setahu saya gitu di banyak negara, di Indonesia apalagi itu hanya yang laki-laki dan perempuan. Lagi ini adalah soal kemudahan menurut paradigma
yang simplistik, biar lebih sederhana aja seperti itu gitu. Dan ya kita bisa bicara lebih lanjut terkait kolom gender yang lebih akomodatif selain laki-laki dan perempuan, di luar bisa perdebatan dan bagaimana keuntungannya, kerugian dan lain sebagainya terkait kolom lainnya ini seperti itu dalam kerangka administrasi negara atau hukum yang sifatnya merangkul semua individu. Ya. Nambahin juga yang disampaikan Kak Nanda gitu, perlu jauh gitu karena itu bagian dari pengakuan keragaman identitas juga gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemudian dunia politik, dunia sosial, budaya dan semuanya ruang-ruang yang ada di luar itu kebanyakan adalah dia berangkat dari paradigma yang sangat-sangat heteronormatif, belum lagi dia maskulin, bahwa ruang-ruang itu dipenuhi oleh dia aja menjadi penindas gitu, dia sebagai laki-lakiannya gitu, yang menindas pada misal perempuan gitu kan, belum lagi kita ngomongin yang lain gitu, ini aja belum selesai gitu kan. Tapi ketika kita lagi-lagi ngomongin apakah perlu, ya perlu gitu, ini bagian dari keragaman seksualitas gender di dalamnya gitu. Kenapa kalau kita berbicara gender, kita selalu membawa isu dalam payung besarnya adalah seksualitas gitu, karena ternyata ketika kita mempelajari interseksionalitas seseorang, di situ sangat-sangat beririsan dengan hal apapun itu yang sifatnya adalah politik, sosial, budaya gitu. Artinya individu itu punya irisan terhadap isu-isu yang lain, dan termasuk dalam kenegaraan ya, pemerintahan, identitas, dalam menuliskan kependudukan misal kita berbicara agama yang diakui berapa sih? Negara hanya mengakui berapa sih? Padahal kalau kita berbicara realitas sosial dengan kemajemukan keindonesiaan ini, itu sangat beragam kalau kita melihat lebih bawah lagi itu. Belum lagi kita berbicara hal yang tadi sifatnya ada. Kita mencoba membongkar hal-hal yang mapan nih. Hal yang mapan kan. Kita sebut kita sedang membongkar sesuatu yang sudah mapan, yang sudah terstruktur rapi, bertahun-tahun kita coba dobrak nih kan. Itu kita berbicara dalam kacamata laki-laki dan perempuan aja masih sulit gitu kan. Tapi ketika kita berbicara minoritas gender lainnya ya sama, itu bagian dari pengakuan juga gitu kan. Itu sih tambahnya. Iya. Ya, jadi sangat menarik ya terkait pembahasan ini. Tadi dipertanyakan soal isu kemarin di salah satu universitas. Saya teringat, jadi Kak Alfian pernah nulis soal itu sebenarnya soalnya itu kan kejadian ada di Indonesia Timur ya, ya kita sebut saja di Unhas gitu, di Nabil ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tertarik itu ada diulas oleh Kak Alfian terkait hal tersebut. Ya ini banyak banget ya yang mau bertanya sebenarnya. Tapi saya ini satu dulu sebelum saya kasih ke Kak Itamar. Jadi ini ada pertanyaan dari absen ya. Apakah ekspresi gender ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Asla ya, itu merupakan bagian dari HAM gitu, hak asasi manusia. Apakah ketika seseorang ini menunjukkan ekspresinya, bagaimana cara di mana seseorang berperilaku untuk mengkomunikasikan gendernya dalam budaya tertentu itu, entah ke maskulin atau ke femininnya, sesuatu itu ditampilkan di lingkungannya, itu Kak merupakan bagian dari HAM atau gimana? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga dari teman-teman. Ya, mungkin silakan dari Apakah ekspresi gender bagian dari HAM? Ku jawab dengan lantang ya. Karena setiap individu itu punya hak untuk mengekspresikan dirinya gitu. Bahkan yang berhak menentukan ekspresi dirinya sebetulnya adalah dia sebagai individu, sebagai misal anak orang Jawa, misal dia sebagai Kristen, atau dia sebagai warga negara Indonesia. Itu kan irisannya sangat banyak ya. Dan yang berhak sebenarnya mengekspresikan gendernya itu ya si individu, dan itu bagian dari harus diakui dalam kacamata HAM gitu. Dan siapapun nggak berhak untuk mencederai seseorang mengaku bahwa saya misal dengan pakai kerudung gitu kan, kerudung yang disebut sebagai identitas muslim gitu. Ketika saya mengakui bahwa saya misal
saya homoseksual, misal saya lesbian gitu, orang-orang pasti kebanyakan akan kaget. Nah, kayak gitu loh. Makanya yang berhak untuk mengekspresikan gender tertentu adalah ya dia secara personal gitu. Kemudian kita siapa sih yang berhak untuk mencoba untuk nyinyir dan lain sebagainya, hate speech tentang ekspresi gender tertentu gitu. Kita tuh siapa gitu. Orang kita aja kadang belum selesai sama diri kita mencoba untuk tahu dengan kedirian orang lain gitu. Jadi sebelum kita ngomongin orang lain, ayolah kita mencari bahwa kita nih siapa gitu kan. Kita siapa, kita nih mau seperti apa dan lain sebagainya untuk membangun Indonesia yang katanya keadilan gitu kan. Mana gitu. Ya, aku jawab ekspresi gender bagian HAM. Mungkin tambahan dari Kak Anda. Ya, I agree. Dan kita juga bisa tahu kalau dulu orang yang kidal itu juga diekskludkan gitu loh. Dalam masyarakat yang menggunakan tangan kanan sebagai norma umum seperti itu. Jadi misalnya orang ekspresi jalannya gitu loh, nggak sadar misalnya ya jalan tuh gini, tapi kok kamu ngondek, kamu kan cowok gitu misalnya seperti itu. Ya kita bisa apa gitu loh. Memaksa laki-laki harus berjalan tegak dan seperti militer pramuka seperti itu gitu kan. Ya itu sudah ekspresi yang dari sananya gitu. Baik, itu tadi kedua jawabannya dari para narasumber ya. Jawabannya ya iya sebenarnya jelas ya apa yang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya ke Kak Tamar Muhammad ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Nah, ini sangat panas sekali. Saya juga sampai panas di sini. Nah, apa ya? Ya karena kebetulan saya juga pernah bahas tentang gender dan apa namanya? Ya saya juga ya anggaplah masih baru dengar istilah tadi kan Asla tadi tentang muhannas. Nah, kan ada muzakkar, ada muhannas. Nah, ternyata ada muhannas sama murad jilat. Nah, itu ya. Nah, itu yang sebagian Asla. Bagaimana pertama itu untuk memantik sedikit pertama bagaimana pandangannya teman-teman itu yang terkait istilah tadi yang disampaikan ke Asla itu pertama. Terus setelah memandang istilah itu, nah apakah dari setiap istilah itu dia masih dikatakan oposisi? Nah itu yang untuk memantik dulu. Setelah mendengar jawaban-jawaban itu adalah ya begini apa namanya ya persoalan bagaimana kualitas itu ya. Nah tidaklah sama seperti yang ditayangkan gitu. Nah, gender itu cakupannya luas. Nah, dan gender itu tidak selalu melulu bahwa dia adalah seks gitu. Nah, meskipun di gender itu bisa juga seks gitu dalam hal ini. Nah, tapi ada pandangan bahwa persoalan apa tadi yang terakhir tentang interseksualitas itu memandang ya tidak selalu bahwa dia orientasi seksualnya itu kayak bagaimana, bahwa dia ketertarikannya kepada siapa. Gitu. Ada misalnya di Thailand misalnya kan kita sudah dengar tuh familiar dengan 18 ragam gender di Thailand misalnya. Itu kan bentuk daripada contoh misalnya beragamnya identitas gender itu sendiri. Nah, meskipun kalau secara fisik begini pasti ini laki-laki, ini perempuan. Itu secara fisik kan seperti itu yang nampak. Nah, tapi kenyataannya apa ya bahasanya gimana? Nah, itu bahwa ada kalau bahasa politiknya itu frame gitu. Bahasa politiknya frame. Nah, jadi frame yang dilahirkan di masyarakat itu kemudian ini laki-laki ternyata. Ini perempuan ternyata kan gitu kalau secara secara visual atau yang kita lihat gitu kan padahal sebenarnya
yang seperti disampaikan Kasla tadi, bahwa yang paham dengan persoalan bahwa dirinya ini siapa, ya dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin bisa ditanggapi lah. Makasih. Ya, boleh saya dulu, Mbak Asla? Iya, monggo Kak Nanda. Oke, terkait makasih banyak ya Mas Tamar atas concernnya di isu gender. Saya senang sekali laki-laki. Mas laki-laki mengidentifikasi sebagai laki-laki? Ya, ya saya juga bisa expression. Ya, ini akan ini kan laki-laki toh. Ya, ini akan juga ada kaitannya dengan pertanyaan Mas tadi. Saya sangat senang dengan laki-laki yang ingin punya concern di gender dan seksualitas, lensa yang progresif dan lensa yang progresif. Pertama, iya, itu tuh adalah kita tahu kan kalau Islam itu enggak monolitik. Terus ada salah satu Islam yang lahir di Arab, atau Islam yang kawin di dalam satu teori kawin mawin dengan budaya Arab atau kawin mawin dengan budaya Jawa seperti itu. Nah, ya kawin mawin itu kan juga ada kawin mawin bahasa. Jadi dari bahasa Arab itu kalau laki-laki itu biasanya rijal, gitu. Terus kalau perempuan itu mar'ah atau mu'annas, gitu kan, itu sifat ke adverb atau ya kata sifat dari perempuan atau keperempuan-perempuanan. Nah, kata ta dalam rijal mutarajil itu kan berarti plural ya, atau mutarajil itu dalam artian laki-laki tapi sifatnya aja gitu. Jadi sesuatu yang kelaki-lakian gitu. Itu mutarajilat, dan itu disandingkan biasanya ke yang bervagina tapi ekspresi dan tampak luar kita dari orang yang melihat itu seperti laki-laki. Nah, disebut mutarajilat, yang dalam konteks sekarang itu divernokulasi atau diartikulasikan sebagai trans man atau masculine presenting, itu somebody yang di-assign sebagai perempuan saat lahir tapi presenting masculine seperti itu. Atau kalau misalnya kita lihat dari bahasa lokal itu ada buci seperti itu. Jadi kenapa sih saya dari awal nggak pakai LGBTQ, pakai LGBT? Itu aku pakai queerness ini. Queerness ini juga sebagai suatu agensi retorik untuk membuka hal-hal yang lokalitas ini. Kalau di kita ada buci, di kita ada banci kobek, misalnya di kita ada teku, di kita ada waria dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak pakai paradigma yang homonasionalisme yang dari barat itu, yang hegemonik juga gitu. Ada heteronormativitas, ada homonormativitas juga. Kalau misalnya kamu homoseksual tuh harus seperti ini, kamu nggak bisa homoseksual dan muslim seperti itu misalnya. Homoseksual dan ada di Asia. Gitu. Jadi itu tentang adanya term muhannas, hunsa, mutarojilat, rijal, seperti itu adalah suatu kawin mawin atau vernakulasi bahasa Islam dan bahasa Arab seperti itu. Terus gimana kan kita tuh udah dari kita ini kalau misalnya pinjam kata-katanya istilahnya Bu Nurrofiah, kita ini anak kandung patriarki. Kita ini lahir dengan norma heteronormativitas. Kita ini lahir juga udah ditentuin kalau misalnya kita bervagina ya hidup akan jadi perempuan gitu. Wah, anaknya cewek, dilihat dari apa ini punya vagina gitu sejak brojol gitu, atau bahkan sejak dalam kandungan seperti itu. Ya udah, kita akan dipersif terus-menerus sebagai perempuan. Aku ya akan dipersif terus-menerus sebagai perempuan karena aku bervagina. Dan dalam realitasnya, misalnya dalam dinamika aku hidup gitu, kan merasa perempuan misalnya. Tapi orang-orang di sekitarku melihat aku perempuan dan aku punya vagina dari lahir karena ibu bapakku bilang ini anak perempuan gitu. Karena ya dia punya vagina seperti itu. Tapi aku nggak suka nih dipanggil Mbak gitu loh. Iya jauh gitu kan. Tapi kalau orang bilang aku Mbak juga ya dia nggak salah karena dia lihat misalnya. Dia lihat hal-hal karakteristik yang bilang oh itu Mbak, oh itu Mas gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, iya
gimana ya gitu kan. Aku juga ingin uh, punya, nggak mau pakai jawaban yang bagaimana sih gitu, melihat itu juga melihat politis, dilihat juga politis gitu. Dan bagaimana sesuatu bisa saling melihat satu sama lain. Aku melihatmu sebagai perempuan, tapi kamu merasa kamu bukan perempuan karena karakteristikmu terlihat fun gitu dari norma-norma yang diajarkan padaku. Terus yang orang yang merasa bukan perempuan tapi dipersing sebagai perempuan melihat orang seperti itu akan seperti apa? Apakah dia tersinggung? Apakah dia humiliating gitu, mempermalukan dia atau seperti apa? Dan enaknya gimana? Ya tanya, komunikasikan misalnya gitu. Maaf Mas, saya lebih suka dipanggil Mas sepertinya gitu. Atau saya lebih suka dipanggil Kak gitu. Tolong panggil saya dengan itu. Gitu. Iya, kita perlu respect itu. Gitu. Seperti itu. Kita jangan misgendering tuh di situ karena nggak enak banget loh. Aku nggak enak. Aku pernah dibilang otong, pernah dibilang ujang kalau orang Sunda itu kayak boy itu anak laki-laki karena aku suka main bola, suka main layangan seperti itu. Dan aku nggak identify diriku sebagai laki-laki. Aku perempuan gitu. Dan di situ aku paham betul, mengerti apa yang dirasakan oleh orang yang di misgender gitu, yang gendernya tidak tidak apa tidak di respect gitu. Nah itu nggak apa-apa sih kalau misalnya sebenarnya kita karena belum tahu gitu. Dan sebenarnya pengen respect sama orang itu, tapi kan maaf ya Mbak, maaf ya Kak gitu ya. Karena aku melihat karakteristik perempuan di tubuh kakak, aku panggil kakak Mbak sebelumnya. Tapi kakak bilang kalau kakak lebih suka dipanggil kakak atau Mas. Saya selanjutnya akan bilang kakak itu seperti itu. Nah kalau misalnya udah dikasih tahu kayak gitu, tapi kamu tetap memaksakan, wah enggak, kok kamu itu ya perempuan, kamu punya payudara, kamu ngomong bilang laki-laki, kamu tuh malu, kamu tuh apa, wah itu degrading, itu namanya transfobik seperti itu. Jadi memaksakan apa yang dirasakan seseorang karena untuk niat shaming atau guilt sih, merasa dia bersalah, mempermalukan dia, nah disitulah kemanusiaan kita perlu bekerja. Ya. Ya, nambahin sedikit ya. Tadi di awal ada sebuah dialog yang menarik karena Anda tanya Kak Iktamar kan, kamu laki-laki atau gitu kan. Nah, itu bagian dari obrolan-obrolan yang nggak semua orang punya sensitivitas itu. Karena apa tadi framing? Ya benar framing. Framing di media, framing televisi, apapun budaya dan lain sebagainya ya karena paradigmanya hetero gitu. Kalau Anda tadi punya sensitivitas terhadap isu itu ya, dia akan tanya terlebih dahulu, kamu Mas atau Mbak atau kamu laki-laki atau siapa gitu. Lagi-lagi yang berhak apa ya mencoba untuk memberikan label aktivitas gender tertentu ya tanya dulu benar gitu. Karena nggak semua nggak semua orang karena tadi sesuatu yang biner tadi akhirnya ada pelabelan-pelabelan, ada atribut-atribut sebagai penanda ternyata nggak nyaman gitu gitu. Aku ada juga sebuah ceritaku gitu. Nah, dia cukup menampilkan ekspresi gendernya dia potong seperti laki-laki, tapi sebenarnya dia punya payudara gitu kan. Nah, aku beberapa kali mencoba untuk menanyakan, aku bingung, aku mau panggil Mas atau Mbak gitu kan, karena konsep panggilan Jawa yang ada Mas dan Mbak, akhirnya aku menggunakan istilah Kak gitu. Ini Kak, aku habis ini dan lain sebagainya berapa ya gitu. Akhirnya aku menggunakan istilah yang itu bisa dipakai siapapun untuk sebagai bentuk panggilan gitu, entah itu dia nanti mengidentifikasi dirinya laki-laki atau perempuan, yang kalau perempuan Mbak, kalau laki-laki Mas gitu ya. Lagi-lagi apa yang kita sebut hari ini, pengalaman, pengetahuan, sikap kita terhadap apapun itu ya framing. Memang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu bentukan sesuatu yang sudah kita dengar berkali-kali, kita lihat berkali-kali, tapi kemudian untuk menanyakan ya, untuk orang ini sama-sama nyaman gitu berinteraksi dengan kita, ya. Tapi nggak semua orang punya sensitivitas itu gitu. Lagi-lagi itu, makanya yang jadi persoalan itu kan, nggak semua orang punya concern yang sama terhadap isu ini gitu. Nggak semua orang punya sensitivitas gitu. Itu sih tambahannya. Ya, sangat menarik ya paparan-paparan dari narasumber kita. Namun sekali lagi karena kita
dibatasi oleh waktu sebenarnya ini. Ini kan ya mungkin sebenarnya saya juga mau bertanya nih. Emang ya, Ya sangat mungkin menarik membicarakan salah hal-hal yang represi itu akan selalu menarik. ya. Dari Kak Jabal ya. Hmm. Mungkin satu lagi ya, ini dari Kak Jabal aja nih. Mungkin silakan Kak Jabal Nur, silakan mungkin satu. Sebenarnya tadi udah 21 itu udah ini, tapi ya silakan Kak Jabal ya. Oh ya, terima kasih Kak sebelumnya. Mungkin ya mau tanyakan terkait dengan identitas gender yang memang sekarang kalau kita membaca dari sosial media yang Mas Jabal terlalu kencang, jadi kita nggak bisa jelas menangkap pertanyaannya juga. Oke. Mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Intinya apa? Oh ya, langsung aja mungkin singkat. Nah, jadi anu aja sih mau minta pendapatnya gimana sih sebetulnya itu terkait dengan hak kita sebagai yang manusia terkait dengan identitas gender yang dijadikan sebagai human right, hak asasi manusia yang harus dilindungi. Mungkin itu poin yang paling penting. Tanggapannya kakaknya itu seperti apa? Apakah hal itu sesuatu yang baik itu untuk kita berikan legalitas mereka yang konon katanya itu adalah sebuah sebuah fitrahnya dari Tuhan itu sendiri. Nah, bahkan seseorang orang membangga-banggakan memberikan hak mereka memberikan legitimasi bahwa tidak memberi diskriminasi terhadap mereka. Padahal kalau kalau kita dalam Islam sendiri kan yang seperti itu harusnya diluruskan gitu. Diluruskan supaya menghindari dari hal-hal yang seperti itu, Kak. Iya. Ya, terima kasih sekali. Oleh karena itu, kenapa saya menghidangkan dua paradigma, dua pendekatan di pemaparan saya di awal mungkin Kak Jabal kelewat atau apa. Jadi satu ada yang normatif, suatu yang normatif yang juga itu kalau ya kamu berpenis, kamu adalah laki-laki dan kamu harus suka sama perempuan. Itu fitrahnya, dianggap fitrahnya oleh otoritas-otoritas agama yang sudah menjadikan itu sebagai hal yang mapan. Karena pikir kerangkanya ya biar manusia terus ada berarti harus ada aktivitas seksual, dan aktivitas seksual yang berkapasitas untuk menghasilkan anak adalah seks antara vagina dan penis, seks antara laki-laki dan perempuan. Itu jadi sesuatu yang natural, dianggap natural. Padahal apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah hal yang natural. Maksudnya sesuatu yang nggak perlu kalau kata historian Yuval Noah Harari itu, jadi kalau itu bisa terjadi berarti itu nature, itu natural. Kalau suatu manusia punya ketertarikan pada sesama jenisnya sendiri, berarti itu nature. Karena itu bisa terjadi. Apa yang nggak natural itu sesuatu yang nggak usah dipaksakan, sesuatu yang nggak usah dihukumi pun nggak akan terjadi. Seperti manusia bisa berlari dengan kecepatan cahaya, itu nggak akan terjadi karena itu nggak natural. Nah, seperti itu. Jadi yang disebut dengan fitrah, yang disebut dengan lurus, yang disebut dengan kodrat, itu juga bentukan konstruksi dalam bagaimana Islam didekati secara norm itu adalah kenormalan yang mana itu dilanggengkan terus berulang-ulang sehingga itu menjadi suatu yang paling dominan, yang paling banyak keluar, yaitu dikerangkakan sebagai fitrah, sebagai hal yang natural seperti itu. Tapi kan kalau ada cara lain yang untuk mendekati Islam, yaitu yang mendekati Islam yang sudah saya jelaskan tadi seperti itu. Jadi ya kita kembalikan kepada kesadaran kita sendiri, bagaimana kita mendekati Islam, bagaimana Islam didekati dalam apakah itu bisa cukup
merangkul apa mengekskan banyak orang, ya kembalikan lagi seperti itu. Ya, mungkin dari Sudah 9:30. Mau tidur nggak nih kalian? ya sangat. Silakan Kak Aslam, mungkin ada yang boleh ditambahkan. Iya, ikut nimbrung di awal obrolan ya, kata meluruskan aja udah bias gitu ya. Memang, dan saya sepakat juga ini adalah ruang belajar kita gitu. Barangkali mungkin sensitivitas itu dimulai dari ruang ini adalah menurutku gitu. Dimulai dari ruang ini gitu. Kita berbincang, kita berdialog, kita mendengarkan suara-suara yang selalu dianggap minor, yang katanya kita Indonesia merangkul ternyata memukul gitu kan. Ya. Karena lagi-lagi kita terus bertumbuh, kita terus belajar, dan harapannya ini malah jadi closing statement ya. Enggak sih, untuk sama-sama bahwa setiap pengetahuan adalah valid teman-teman, entah yang belum tahu atau yang sedang proses mencari tahu gitu. Dan ya kita sama-sama belajar, ayo kita buang rasa kecurigaan, rasa ketidaksukaan terhadap pengalaman orang gitu, yang paling personal gitu. Itu sih, dan ini adalah salah satu puzzle aja, pengetahuan teman-teman masih apa ya, kita sama-sama punya jalan panjang untuk ternyata mungkin dapat pengetahuan puzzle-nya di sini, terus besok lagi di sana gitu. Yang penting adalah terus berjalan gitu. Itu sih tambahannya enggak, karena obrolannya di kolom chat lumayan rame ya. Ya, mungkin karena sayang sekali ya kita terbatasi ya oleh waktu betul-betul membatasi kita ya. Mungkin dari pertanyaan cukup sampai di sini ya. Jadi sudah tidak menerima. Jadi mungkin terakhir ya saya berikan kesempatan kepada Kak Nanda dan Kak Asla untuk closing statement sebelum kita akhiri perbincangan menarik pada malam hari ini. Silakan Kak. Oke, ya. Saya sangat berharap partisipan yang ada di sini nggak puas dengan apa yang terjadi di sini. Karena dengan itu berarti ada stimulan yang men-trigger kita yang menggali, mencari tahu lebih lanjut seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak puas sama jawaban saya, sama pemaparan kami, sama dinamika kita bersama, saya senang. Oke. Ya. Masih ya. Satu ya, kalau misalnya mau obrol-obrol lebih lanjut, ruang aman untuk membicarakan agama, khususnya Islam, didekati secara clear, yang kelindangnya dengan gender, seksualitas, ketubuhan, itu kita bisa ke Iqomah Indonesia. Instagramnya iqomah.id. Jaga ruang aman bareng-bareng aja yang begitu. Oke. Kalau dari aku tadi ya, sebenarnya kita mencoba untuk membangun sense kita, apapun individu yang identitas yang kita beri orang lain, itu adalah kedirian kita gitu, dan kita nggak punya hak untuk kemudian merespon, mengklaim, mengolok-olok identitas orang gitu, si gendernya dan lainnya, kan mau sok-sokan momen orang lain gitu terkait dengan identitas gitu. Belum lagi setiap individu, setiap personal itu adalah punya irisannya masing-masing, punya pengalaman keluarga, pengetahuan, dan setiap orang berada dari titik yang tidak sama. Makanya kenapa lapisan ketertindasan itu setiap orang juga berbeda gitu. Termasuk yang menyatakan bahwa identitas minoritas, identitas gender, dan lain sebagainya gitu. Orang kita berbicara dalam hetero aja masih sangat-sangat bias gitu, sangat bias kan ketika melihat posisi laki-laki dan perempuan gitu. Belum lagi ini belum clear kan, belum lagi muncul isu yang lain. Makanya PR kita masih sangat panjang, jalan terjalnya juga tentu sangat besar, tapi diskusi ini membawakan harapan bahwa Indonesia, aku yakin suatu saat nanti akan punya satu keberpihakan kepada kelompok-kelompok minoritas lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nanda dan Kak Aslah. Wah, sangat men-trigger ya, khususnya di kajian agama dan identitas gender ini. Ya, sayang sekali tadi ya waktu kita sangat terbatas. Namun sekali lagi saya ucapkan mewakili teman-teman dari Sekolah Anak Muda
mengucapkan terima kasih yang sangat besar ya, sangat tidak bisa diungkapkan terkait pembahasan yang sangat panas gitu semuanya ya, campur aduk di apalagi di kolom chat itu. Ya, tentu ini memberikan warna tersendiri kalau ada hal yang kita dapat di diskusi ini sehingga bisa seperti itu ya. Jangan sampai krik-krik dan sebagainya, kan itu tidak berjalan efektif gitu. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi juga kepada seluruh peserta yang setia sampai di akhir diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin ini sesuatu hal yang dianggap sensitif atau tabu dibicarakan gitu. Tapi ya selama itu masih tabu dibicarakan ya itu menandakan bahwa kita masih ada problem di wilayah itu ya. Jadi semakin dianggap sensitif ya semakin kita gas aja lah terus pembahasan diskusi-diskusi seperti ini. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan teman-teman. Insya Allah di kegiatan-kegiatan berikutnya akan ada episode-episode yang diadakan oleh Sekolah Anak Muda, baik dari lingkungan ataupun agama dan lingkungan, gender, interdialog dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, mungkin kita bisa kasih reaction kepada reaction dulu ya. Siap. Terima kasih. Nah, terima kasih Kak Ananda, Kak Asla. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke. Ya, semoga teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ya, Terima kasih semuanya Kak Aslan. Nice to meet you Kak Aslan. ya, Gusrat. Ya.